Baru 2 minggu di Korea disuruh pindah sama Sajang. Loh, kok bisa? Daripada teman-teman penasaran, simak video ini sampai habis ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Semoga sehat selalu, sukses menyertai teman-teman semuanya. Oke, nggak panjang lebar, ini aku mau menceritakan seorang PMI Korea yang berasal dari salah satu kota di Jawa Timur yang nggak bisa saya sebutkan karena privasi beliau, dan saya mengangkat cerita ini tanpa minta persetujuan dulu. Karena apa ya, terakhir tak chat itu udah agak lama bolo, dan masih responnya agak slow karena mungkin masih juga sibuk, masih baru di sini, baru pindah kerja. Ya wes, singkat cerita, Mas ini adalah salah satu pemuda yang berasal dari kota di Jawa Timur. Umurnya masih 19 tahun, itu udah mulai proses belajar. Umur 20 udah sampai sini. Terus masih kabar-kabar sama saya, Mas Hartono, saya dapat pabrik di daerah Daegu. Daegu ini di mana? Di Sungso. Ya wes, kan deket. Karena deket, ya wes tak mintain titipan. Waktu itu aku sempat titip rupiah yo, yang tak tukar won, yang rupiah nanti tak pakai ketika saya pulang ke Indonesia. Boleh-boleh. Ya wes, singkat cerita, masih ini udah lulus, sudah dapat SLC itu tadi, terbang nyampe Daegu Sungso sini. Terus pas hari ketemuan itu, sayangnya aku ada janji waktu itu, aku mau ke Seoul ya, karena mau review salah satu counter langganan. Buat yang belum nonton video counter langganan atau counter yang recommended buat beli HP atau beli kartu dan masalah elektronik atau komunikasi dan internet dan lain-lain, bisa lihat videoku yang judulnya rekomendasi tempat beli HP di Korea. Yowes, aku nggak mau bahas itu karena waktu itu aku bentrok sama jadwal, terus aku nggak bisa ketemu. Terus akhirnya minggu berikutnya itu masih ngabarin, Mas, kapan ketemu? Ya aku kerja sampai jam 5 tok. Akhirnya ketemulah minggu GS, terjadi sebuah perjanjian dan pertemuan. Ketemu sama Mas, tukar duit. Ya wes, tak tanya-tanyain, ngobrol-ngobrol, gimana Mas, ada seniornya enggak? Mas ini ada seniornya, orang Indonesia ini di situ termasuk agak banyak ya, karena ada 6 atau sekitar 7 orang Indonesia. Terus tak tanyain, sampean kerjanya di bagian apa? Apakah langsung disuruh kerja atau gimana gitu. Awal-awal masih ini tetap disuruh bersih-bersih kamar dulu, karena waktu itu datangnya pas hari Sabtu bolo. Jadi jarang-jarang hari Sabtu datang, itu jarang-jarang karena emang saking banyaknya penerbangan. Makanya hari Sabtu pun ada penjemputan, dijemput di sini terus disuruh bersih-bersih kamar. Setelah bersih-bersih kamar, sekamar ini berdua. Mas ini emang datang dari Indonesia, orang dua ya bolo. Terus setelah itu tak tanya, gimana kamarnya, nyaman nggak? Kamarnya yo wis ngono kae Mas lah. Yo standar lah, kayak di sini orang asrama, namanya asrama gratis ya, gimana lagi. Terus tak tanya lagi, apakah langsung disuruh kerja nenggok bagian apa tuh Mas, pabrik sampean? Pabrik masih ini yo. Ini salah satu pabrik yang kayak apa ya, semacam nyetak-nyetak barang gitu dari bahan mentah terus dicetak, terus setelah itu nanti ada yang ngepres pas masih panas dibentuk gitu. Tahu nggak bulu? Terus pokoknya gitulah, bentuk barang-barang yang masih panas dibentuk. Dan masih ini nenggok bagian press itu, Mas yang satunya ini bagian lain, bagian kayak apa ya, kalau di sini nyebut sih sasang, kalau bahasa Indonesia ini itu apa sasang tuh, gitu loh. Pokoknya ngerindo lah, ngerapiin barang-barang biar jadi rapi gitu. Terus masih ini cerita curhat, tapi aku nonggok press itu agak takut Mas, karena barangnya panas juga, pressnya juga kan. Wah, takut keceples gitu katanya. Wah, gimana ya Mas ya, sampean juga masih baru. Terus solusiku misalnya mau sampean sampai takut kerja ini, bener-bener khawatir. Masalahnya kerja dalam keadaan khawatir ini kan bahaya toh. Masih nanya solusi ini gimana, tak omongi, coba nanti sampean ngomong aja ke mandor atau ke orang Indonesia yang udah senior di situ. Terus masih cerita, oh iya Mas, bener ya no senior sih, wong pati gitu.
orang Pati ini udah visa E7 dan di situ statusnya udah mandor bolo. Tak suruh curhat, tak suruh cerita biar disampaikan. Tetapi masih mau cerita ke senior ini juga sungkan, nggak enak karena masih baru juga masuk, ya udah rewel minta pindah bagian. Lek bagian nih yang lain sih enak, di bagian yang itu tuh emang kayak gimana ya, orang-orang itu pada nggak mau gitu bolo. Ya wes, jadi mau nggak mau dari situ. Terus masih itu bertahan, waktu itu kan ketemu aku baru seminggu di sini, bertahan sampai seminggu. Akhirnya masih di berani-beraniin ngomong, telepon aku lagi. Wah, berani-beraniin nggak apa-apa mas, nanti pasti orang sini ngerti kok, daripada sampean kerja sambil was-was sambil takut itu bahaya. Akhirnya singkat cerita masih hari Kamis ngomong sama Mandore. Malah sama Mandore ini nggak disuruh pindah bagian bolo, malah disuruh pindah pabrik. Payo ngabari aku disuruh pindah pabrik. Yo wis, yo aku yo ngomong lah, misal disuruh pindah pabrik ya ndak apa-apa toh mas, malah bagus. Orang teman-teman yang lain di luar sana pengen pindah pabrik itu nggak dikasih, sampean cuma minta pindah bagian kok dikasih pindah pabrik. Itu yo rezekinya sampean. Yo wis, singkat cerita masih langsung tak tanyain gini, nah terus sudah tanda tangan Sajikso belum? Belum, katanya Senin baru tanda tangan Sajikso, kayak gitu kayak. Terus Senin tanda tangan Sajikso, setelah itu langsung, ini aku harus gimana lagi mas? Yowes kan udah laporan minta kerja, sampai mau pindah di daerah lain atau mau pindah di tetap di deku sini. Dia ngomong mau pindah di sini, terus nanyain kerjaan yang enak itu apa sih mas, ngono kan. Kerjaan menurutku sih semua kerjaan yo sama yo belo yo, wong nyaman apa enggak semua tergantung di hati. Tetapi lek menurutku sing agak nyaman yo sing tak alami yo pres karet. Dia tak suruh minta pres karet, tapi saat itu minta pres karet ada, dapat satu yo, tapi karena mesinnya tinggi dia nggak jadi. Mohon maaf yo, karena masa ini nggak, iya yo, sebenarnya yo tinggi tapi nggak begitu tinggi gitu loh bolo. Iya yo, ya wes nggak jadi sain. Terus nyari-nyari lagi meeting, tak tanya-tanyain gimana mas hari ini dapat file apa, udah dapat file belum. Dia cerita katanya rata-rata pabrik yang bagus-bagus itu udah di booking mas, pas dari Nodombu atau dari Dipnaker ini ada kerjaan, tetapi ketika diparanin itu ngomongnya el cari opso, nggak ada kerjaan gitu. Udah agak lama, kayaknya sebulan lebih nganggur ini baru dapat kerjaan. Oh yo FYI, kalau misal baru sampai sini belum dapat KTP, masih ini belum posisi, belum bikin KTP ya bolo, KTP belum jadi itu. Dia udah pindah, eh udah bikin deng, orang 2 hari langsung dibikinin KTP kok, tapi KTP ini belum jadi posisi. Jadi posisi masih nganggur ini, masih dibolehin tidur di asrama. Emang bosnya baik bolo, meskipun disuruh pindah tapi boleh tidur di asrama, jadi masih nggak bingung nyari tempat tinggal. Hingga akhirnya setelah sebulan lebih ngabari masih dapat kerjaan nenggok daerah Ciliang. Ciliang itu masih sini juga, nenggok pabrik kain. Alhamdulillah, entah amalan apa yang dilakukan masih ini hingga masih minta pindah bagian, disuruh pindah pabrik, terus masih boleh tidur di situ sampai dapat kerjaan. Mudah-mudahan buat Masih kerjaannya lancar. Sebenarnya Masih juga sempet tak podcast sih. Teman-teman yang pernah ngikuti aku udah agak lama pasti tahu Masih tak podcast waktu itu pakai jaket kuning. Yowis, mungkin cukup sekian cerita dari Masih. Jadi buat teman-teman yang baru datang, sekiranya teman-teman nenggok sebuah bagian gak nyaman, jangan ragu-ragu untuk minta pindah bagian. Gak usah ewoh-ewoh, ndak masalah. Karena teman-teman kalau misal kerja dalam keadaan yang was-was, yang takut, itu takutnya nanti ada apa-apa. Pokoknya tetap semangat. Buat yang masih di Indonesia tak doain lancar prosesnya. Buat yang mau ujian tak doain lulus dengan nilai yang memuaskan. Buat yang baru belajar, semangat belajari bolo. Tahun depan ada skill test. Terus skill testnya kayak gimana nanti bakal tak bahas di video berikutnya. Sekian, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk dukung juga channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat kontennya bolo. Terima kasih sekali lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Subosito.